Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi perlu kita ingatkan dalam hati kita, dalam kepercayaan kita, bahwa perayaan Natal tanggal 25 Desember bukanlah perayaan ulang tahun kelahiran Yesus. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih kalau membuka media-media sosial atau media-media lainnya, ada orang mempergunjingkan tentang tanggal 25 Desember ini. Saya sendiri pernah mengalami ketika satu kesempatan pernah diberi berkat mendampingi satu perziarahan di Tanah Suci. Di tengah jalan disegat oleh orang setempat. Lalu dia bertanya, tiba-tiba tidak kenal, menyapa, lalu kemudian, "Pastor, apakah kamu pernah menemukan di kitab suci tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus?" Saya hanya senyum dan saya melanjutkan perjalanan. Ya, saudara-saudari yang terkasih, memang tanggal 25 bukan hari ulang tahun Yesus. Tetapi Gereja Katolik meyakini bahwa iman gereja tidak hanya ditentukan oleh satu sumber saja, bukan hanya oleh kitab suci, tetapi oleh magisterium gereja atau ajaran gereja, tetapi juga tradisi-tradisi suci. Penentuan tanggal-tanggal perayaan gereja ada dalam ranah itu, bagian dari tradisi dan magisterium atau pengajaran resmi gereja. Dengan demikian, gereja mau mengajarkan bahwa Natal yang adalah perayaan iman kelahiran Yesus, perayaan iman Allah menjadi manusia, mau dirayakan dengan begitu dekat dengan manusia ketika kita juga menghitung. Gereja bukan hanya asal menentukan tanggal. Kalau kita menghitung mundur, tanggal 25 Desember, lalu dihitung mundur ke belakang, tanggal 25 Maret, kita merayakan apa? Kita merayakan Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dan di situ Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus 9 bulan sebelum perayaan Natal. Gereja mengimani bahwa Allah sungguh-sungguh menjadi manusia ketika meletakkan bulan di mana manusia juga hidup di dalam rahim seorang ibu dan 9 bulan kemudian lahir dari seorang ibu, mau menyatakan bahwa gereja mengimani Allah sungguh-sungguh menjadi manusia. Maka perayaan Natal pertama-tama adalah perayaan iman. Iman akan Yesus Kristus, Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Sama seperti yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Allah mau datang menjelma menjadi manusia seperti kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam bacaan yang kita dengarkan tadi malam, kepada para gembala, para malaikat menyampaikan warta sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu mereka bergegas menuju ke Bethlehem. Dan sebagaimana disampaikan oleh para malaikat, persis mereka temukan apa yang mereka dengar oleh malaikat itu dan mereka jumpai di palungan sama seperti diwartakan oleh para malaikat. Maka kepada kita pun warta juga disampaikan yang sama, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di dalam hatimu. Memang hati manusia itu hati yang penuh dengan dosa, hidup kita penuh dengan cacat celah, bagaikan palungan kotor yang bau dan juga tidak layak menjadi tempat untuk sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Tetapi meskipun demikian, saudara-saudara yang terkasih, lebih baik kita menerimanya, menyadari bahwa hati kita adalah hati yang kotor, hati yang tidak selalu bersih, tetapi kita harus menerima Yesus hadir, lahir di dalam hati kita yang sedemikian. Agar apa? Agar hati yang tidak layak itu tidak menjadi
seperti hati yang keras, sebagaimana penginapan-penginapan yang menolak Maria untuk melahirkan Yesus. Tetapi hati kita menjadi seperti kandang Natal atau gua Natal, di mana ketika Kristus hadir di dalamnya, apa yang tidak pantas, apa yang tidak layak itu kemudian dilayakkan, karena Kristus adalah terang. Kalau tadi malam Anda sekalian mengikuti rangkaian perayaan malam Natal, gua atau kandang ini sebelumnya gelap, lampunya dimatikan. Tapi ketika perarakan masuk, lalu kemudian bayi Yesus dihadirkan dan dibawa ke depan kandang, dan setelah bayi Yesus diletakkan di dalam palungan, di dalam kandang, lampunya dinyalakan. Artinya, kandang yang gelap, kandang yang berbau, kandang yang tidak layak itu, karena kehadiran Yesus menjadi bersinar, menjadi sesuatu tempat yang layak dikunjungi orang. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita pun diajak untuk menjadi orang-orang yang demikian dalam merayakan Natal. Hati kita yang tidak selalu bersih telah dihadiri oleh Yesus sendiri. Maka meskipun kita merayakan Natal dengan gegap gempita, kemeriahan yang lebih dari biasanya, kita tetap diajak untuk ingat, dalam perayaan ini kita diajak untuk masuk ke dalam hati kita. Di hati kita yang tidak selalu bersih itu Tuhan lahir, Tuhan menyapa kita, dan kita bisa menjumpai Dia di dalam hati kita. Dan dengan demikian di dalam keheningan kita bisa menyadari kehadiran dan cintanya. Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita pun juga setelah pulang dari sini dengan penuh kegembiraan dan sukacita, tidak pernah lupa untuk selalu datang mengunjungi hati kita, di mana Tuhan berkenan hadir, lahir dan tinggal di hati kita, agar dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan di dalam hati kita, kita siap diutus untuk mewartakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada siapapun, pada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada siapapun yang kita jumpai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.